Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Musalan akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul bluejacking. Bluejacking pertama kali dilakukan oleh konsultan IT Malaysia, yaitu Ajak, yang menggunakan telepon berkemampuan Bluetooth miliknya untuk mempublikasikan Sony Ericsson. Dia juga menciptakan nama tersebut yang merupakan campuran dari Bluetooth dan pembajakan. Saat berdiri di dalam antrian bank, Ajak menyalakan Bluetooth-nya dan menemukan Nokia 7650 di sekitarnya. Kemudian Ajak membuat kontak baru dengan Beli Ericsson sebagai nama depan dan mengirimkan kartu nama itu ke ponsel Nokia. Penerima ponsel Nokia yang berdiri beberapa meter darinya terkejut melihat iklan seperti itu. Kemudian Ajak memposting cerita ini di forum Sony Ericsson dan orang lain memulai mencobanya. Cara kerja bluejacking. Pertama, pilih daerah yang banyak pengguna ponselnya. 2. Pergi ke kontak dalam phonebook Anda. 3. Buat kontak baru. 4. Masukkan pesan ke bagian nama. 5. Simpan kontak baru. 6. Pilih send via Bluetooth. Cari setiap perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan sekitar Anda. Pilih salah satu ponsel menggunakan koneksi Bluetooth, kemudian kirim kontak. Terakhir, Anda akan mendapatkan pesan cut send, lalu dengarkan nada pesan SMS dari ponsel korban Anda. Pengertian bluejacking. Bluejacking adalah serangan yang dilakukan pada perangkat yang kompatibel dengan Bluetooth, seperti ponsel pintar, laptop, dan PDA. Bluejacking dipicu oleh penyerangan disebut sebagai bluejacker atau bluejack addicted, yang meneruskan pesan yang tidak diinginkan ke pengguna perangkat berkemampuan Bluetooth. Ketika koneksi berhasil, bluejacker mencoba mengirim pesan ke penerima. Pesan sebenarnya yang dikirim ke perangkat pengguna tidak menyebabkan kerugian, tetapi digunakan untuk mendorong pengguna agar bereaksi dengan cara tertentu atau menambahkan kontak baru ke buku alamat perangkat. Serangan pengiriman pesan ini menyerupai serangan spam dan phishing yang dilakukan terhadap penggunaan email. Bluejacking dapat dianggap menyebalkan atau lucu, meskipun relatif bebas risiko, karena penerima memiliki opsi untuk menolak. Kerugian yang ditimbulkan dari bluejacking. Orang yang melakukan bluejacking akan mengirimkan pesan bernada usil terus-menerus untuk meledek korbannya, bahkan untuk Bluetooth yang lebih canggih. Tidak hanya pesan saja, tetapi juga disusupi gambar dan suara. Walaupun dalam aktivitas tersebut tidak ada data yang dirusak atau dicuri, namun gangguannya cukup menyebalkan. Tabel perbandingan tentang bluejacking. Pertama, penelitian tentang Blue Nothing Detecting and Attacking Bluetooth Enabled Cell Phone at the Hanover Fairground yang diteliti oleh Martin Herford 2004. Perangkat keras yang digunakan untuk uji coba ini adalah Compaq Evo N600C dengan 2 MSI murah Daggle USB Bluetooth. Perangkat lunak yang digunakan dengan perangkat keras ini adalah Linux 262 bersamaan dengan implementasi tumpukan Bluetooth Quantum Blast. Pada penelitian ini didapatkan bahwa terjadi bluejacking secara acak, tetapi ada unsur kesengajaan. Ponsel Bluetooth terlaris dari pemimpin pasar Sony Ericsson dan Nokia dapat menjadi mudah dibaca oleh penyerang. Laporan pengujian ini dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan keamanan yang serius ini bagi pengguna Bluetooth untuk membuat mereka bertindak lebih hati-hati dalam hal ini. 2. Jennifer Tom Centelli, Alex Ali, Gary Gay dengan judul Location Study of Bluejacking Practice, dengan metode perumusan masalah, pengumpulan data, tahap analisis bluejacking, pengujian aplikasi.
Pada penelitian ini didapatkan sebuah data yang menunjukkan bluejacking terjadi pada ruang publik. Bluejacker sering muncul di transportasi umum lokal sebanyak 23,4%, toko dan pusat perbelanjaan 32,1%, dan restoran 9,8%, bar 11,2%, dan kafe 7,3%. Hampir tidak pernah di rumah sebesar 0,7%, dan menunjukkan bahwa bluejacker sedang menargetkan orang asing. Berikutnya anti Bali yang berjudul Bluejacking Technology Overview, Key Challenge and Initial Research. Dengan menggunakan infrared exchange, Bluetooth exchange, internet mail, video and data conferencing. Dengan hasil, bluejacking digunakan untuk tujuan periklanan oleh vendor. Modusnya operasi di mana kita bisa berjejaring dengan orang baru dan punya kemampuan untuk meresolusi pasar dengan mendorong iklan tentang produk, layanan perusahaan dan lain-lain pada perangkat yang dikonfigurasi Bluetooth. 4. Kaviarasues Matupandian 2016 dengan judul Bluejacking Technology. Dengan cara menggunakan Blue Spam, Meeting Point, Prejack, Easy Jacking. Dengan hasil mengurangi ancaman bluejacking terhadap Bluetooth adalah kesadaran pengguna nonaktifkan perangkat saat tidak digunakan, gunakan nama perangkat yang tidak dapat diidentifikasi, gunakan mode keamanan 3 atau 4, nonaktifkan layanan dan profil yang tidak digunakan. Setel perangkat ke mode tidak dapat ditemukan saat tidak digunakan. Gunakan kode PIN yang tidak dapat ditebak dari setidaknya 12 atau lebih karakter alfanumerik, dan lakukan penyandian hanya jika benar-benar diperlukan. 5. Petrus Lopez Martinez, Marco Arturo Rosales Garcia, Gabriel Sanchez Perez 2011 dengan judul Direct Attack on Mobile Phone by Bluetooth for Forensic Analysis. Dengan menggunakan J2ME, dan hasil penelitian mencegah serangan bluejacking dengan mematikan Bluetooth dan menyembunyikannya saat tidak diperlukan. Konfirmasikan kode autentikasi sambil memisahkan perangkat lain menggunakan Bluetooth. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari tugas saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.